Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera buat para umat Hindu sedharma dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita akan mereaksi ya sebuah video ya tentang seorang yang bernama Gede Miranda Mahardika ya. Dia sih bilangnya tinggalnya di Balikpapan ya. Ada dia bilang lagi di Kalimantan, bilang lagi di Bali, ya cukup nggak jelas ini ya. Nah, mari kita simak videonya dia ya. Nama lengkap saya Igede Miranda Mahardika. Ya, gitu, Masya Allah. Ikrar 5 tahun yang lalu ya? Ikrar tepatnya 5 tahun yang lalu, 24 April 2018. Baik. Yeah. Dulunya apa Mas? Bisa Dulunya Hindu. Hindunya Mas Gede ini dulu seperti apa Ibu? Saya memang dari lahir Hindu, dari keluarga Hindu yang bisa dibilang sangat aktif dalam organisasi Hindu. Bahkan kalau kalau di Islam sendiri kan ada tahfiz Quran, tilawah apa segala macam. Nah, ada kompetisi, itu bahkan saya sampai untuk tingkat nasional gitu. Kompetisi dalam Kalau pembacaan ayat Quran, kitab gitu, membaca kitab. Membaca kitab. Kalau di gitu? Ada 2008 2009. Apa namanya gitu? Itu Utsawa Dharma Gita, perlombaan untuk pembacaan kitab seluruh Indonesia. Weda ya namanya? Iya, kitab Weda. Nah, kebetulan mewakili untuk Kalimantan Timur, waktu itu di Kendari nasional. Gitu. Dapat juara? Dapat juara. Waktu dulu tuh juara 1. Juara 1? Iya, itu sih. Aktif dalam itu tentu setelah melampaui ya tingkat daerah, tingkat wilayah, ya, gitu ya. Akhirnya ke nasional gitu ya? Nasional gitu. Aktif kegiatan organisasi yang ada di Balikpapan. Di apa nama organisasi? Saya agak lupa. Atau sebagai apa? Sebagai ketua. Ketua. Untuk ketua di Balikpapan maupun di Kaltim. Itu untuk apa organisasi Hindu ya? Untuk apa? Untuk kalangan remaja? Kepemudaan. Kepemudaan. Dari ingat nggak namanya apa gitu? Organisasinya? Aduh, saya agak lupa. Agak lupa memang. Sudah lupa, udah lama banget. Sudah sekitar periode zaman SMA sih, 2007 sampai 2010. Ketua Pemuda Hindu gitu ya? Nggih. Kaltim. Balikpapan dan Kaltim. Balikpapan dan Kaltim. Untuk Balikpapan dan Kaltim. Sebagai ketua. Sebagai ketua. Aktif Iya, di organisasi. Selama berapa periode? Gitu. Itu kalau untuk di Balikpapan 1 periode, untuk di Kaltim saya 1 periode. Apa kegiatannya? Ya kegiatannya kalau untuk di ini ya, kalau misalnya di kegiatan keagamaan kita aktif. Terus ada bakti sosialnya gitu. Mas Gede boleh dibilang tokoh tadi kalangan pemuda ya kan? Iya, mungkin tokoh di kepemudaan. Terus di Bali itu, di adat itu memang kampung saya itu sangat keras. Terus dari riwayat saudara-saudara saya, saudara-saudara bapak itu, ibaratnya takdirnya saya itu sebetulnya ya dibaca oleh keluarga ketua dari Bali. Saya itu bakal jadi pemuka agama di sana gitu. Ya bahasanya garis tangannya yang dari keluarga bapak, saya ini pemuka agama dan nanti besar. Ketika besar sudah umur sekitar 30 tahunan, ya saya jadi pendeta seperti itu. Cuman ya memang sesepuh lah, bahasa sesepuh lah, paling disegani sih di kampung gitu, kayak semacam apa ya, kalian adat itu semacam kayak di sini kayak camat atau lurah gitu bahasanya. Iya. Kalau mungkin belajar dulu membandingkan gitu loh. Kenapa saya membandingkan?
eh, di Hindu itu kan agama kepercayaan lah kalau saya bilang. Kenapa gitu? Setiap ada acara ini harus ada ini, bikin ini. Jadi kan biaya lagi. Ada biaya, ritualnya, adatnya banyak, mengeluarkan biaya sekian. Sedangkan bagaimana kalau keluarga yang pas-pasan gitu loh, Pak. Dan cara ibadah di Islam itu sendiri 5 waktu teratur. Sedangkan kalau di Hindu itu 3 waktu. Cuman beda kan, kalau di Islam itu banyak tempat ibadah, musola atau masjid. Sedangkan kalau di Hindu itu kan cuman ibadahnya kalau di Balikpapan ini kan cuman satu aja gitu loh. Dan kita juga kalau misalnya nggak bisa ibadah di pura, namanya tempat di Hindu, ya ibadah di rumah gitu loh. Cuman kiblatnya itu kayak tempat singgasana gitu loh, ada semacam kotak, kita berdoa menghadap ke arah kiblatnya, bahasanya kiblatnya lah. Cuman ada singgasana, medianya bunga, dupa. Cuman setelah saya pelajari kok ada yang aneh ini, nggak bisa ini. Dan konsep di Hindu itu kan ada ajaran namanya Trimurti. Trimurti ini penjelmaan manifestasinya Tuhan itu sendiri. Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Kalau di Islam sendiri kan ya Allah itu sendiri kan. Kenapa harus didelegasikan ke tiga dewa ini? Kenapa nggak si Tuhan ini aja? Dan masing-masing tiga delegasi ini, dewa ini mempunyai masing-masing tugas. Kenapa kok dibeda-bedakan gitu? Itu yang buat saya. Dan ya alhamdulillah, ya Islam yang saya tuju ya. Maksudnya 3 dewa tadi pembantunya Allah. Iya, pembantunya Allah gitu loh. Kalau di Islam mungkin malaikat gitu. Iya, malaikat. Cuman yang anehnya itu kan ada khusus untuk mencipta, memelihara. Gitu kan. Terus kalau Allah kan menciptakan langsung gitu kan. Kalau terbagi 3 kan agak aneh gitu loh. Mencipta, memelihara, terus melebur. Bahasanya melebur itu melebur itu ketika dunia itu kiamat, dia mengembalikan semua yang telah terjadi gitu loh, ke awal mula. Itu konsepnya seperti itu. Cuman ya menurut saya nggak masuk akal dengan Trimurti itu sendiri. Sedangkan kalau di Islam ini kan ya penciptaan langsung dari Allah itu sendiri gitu loh. Saat itu saya belajar dan ada hal-hal yang selama proses belajar itu yang menyimak video tadi ya kita memang suka menyaksikan hal-hal yang cukup aneh ya. Sementara dia mengaku aktivis ya. Saya nggak ngerti juga kenapa setiap orang yang diwawancarai di podcast ya, setiap orang yang diwawancarai di podcast yang dia tadinya mengaku orang Bali, mengaku orang Hindu, mengakui sarjana Hindu, mengakui dirinya sebagai kasta tertinggi di Bali. Kalau yang ini dia mengakui aktivis ya, ketua organisasi di sebuah kepemudaan agama Hindu di Balikpapan. Tetapi setelah dia ditanya apa nama organisasinya, dia sendiri bingung ya, celingak-celinguk ya. Masa dia sudah menjabat selama kurun waktu 3 tahun, masa nggak inget nama organisasinya ya? Ini kan cukup aneh banget ya. Yang namanya organisasi kepemudaan khususnya di Banjar-Banjar, baik itu di Bali maupun di luar, itu namanya KPSAD, yaitu KPSAD adalah kumpulan pemuda suka-duka Hindu Dharma ya, seluruh Indonesia. Nah jadi ya dimanapun ya di Indonesia ini ada ya perkumpulan pemudaannya ya. Jadi dia ini
Nah, dari situ aja udah kelihatan ya. Kalau menurut saya itu dia bohong ya. Dan yang kedua lagi dia mengatakan katanya pernah juara Utsawo Dharma Gita ya. Coba kalau kita tanya, kita tes dia selokanya, cara membaca selokanya. Saya yakin dia nggak bisa itu ya. Ya, kita bukan meremehkan gitu. Karena ini kelihatan banget ya, ya mungkin dari dia tempat dia berdomisili dulu atau yang sekarang mungkin boleh dicek apa benar dia pernah ikut Utsawa Dharma Gita ya. Karena kalau dari saya lihat sih dia sama sekali memang tidak mengerti agama Hindu ya. Kelihatan banget ya. Dia mengaku-ngaku sebagai di Bali, kata lagi ke Bali nih ya. Katanya apa upacaranya ribet ya, bikin repot, belum lagi ada biaya-biaya ya. Eh, Nah, dari situ aja ini sudah kelihatan nih orang cuman mengejas doang, tapi dia nggak ngerti makna dan maksud daripada apa upacara adat di Bali ya. Dan bahkan dia mengatakan bukan agama Hindu, ini adalah merupakan apa keyakinan setempat ya. Nah, kalau agama Hindu di Nusantara ini tidak disebut sebagai agama, kalau menurut dia sebagai keyakinan, nah kenapa dia mengaku-ngaku sebagai orang beragama Hindu? Nah, dari situ aja sudah apa? Udah nggak jelas nih orang. Ya. Nah, saya tidak mempermasalahkan dia mau beragama apa ya, dia mau pindah agama apa ya, dia dari Hindu dia pindah ke agama A ke agama B. Saya tidak mempermasalahkan itu adalah hak dan apa tanggung jawab dia terhadap dia dan Tuhan ya. Nah, kalau di sini saya ingin meluruskan tuduhan dia bahwa di agama Hindu, ya ini dia bilang katanya ribet, susah, ya. Nah, di sini dapat saya terangkan bahwa di video-video saya sebelumnya juga saya buat bahwa menjadi seorang Hindu itu tidak harus ribet, ya. Kan di apa? Di agama Hindu ini kalau kita pelajari, ya ada yang namanya itu marga yoga, yaitu 4 jalan menuju Tuhan. Di marga yoga dengan jalan berbakti, yaitu bersembahyang, berdoa dan lain sebagainya. Ya, persembahyang dan lain sebagainya. Yaitu dengan jalan karma marga yoga. Karma marga yoga ini adalah itu dengan jalan perbuatan, ya. Ya, budi pekerti yang baik, tingkah pola yang baik, kita saling membantu, bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bekerja untuk kesejahteraan keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Dan semua bertujuan untuk persembahan kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah dengan jalan jenana, yaitu pengetahuan. Ya. Dengan jalan pengetahuan inilah kita apa melalui pelajaran agama Hindu, belajar agama Hindu, ya apa yang berkaitan dengan keagamaan ya. Yang keempat adalah Raja Marga Yoga, yaitu dengan jalan apa? Meditasi, dengan jalan berjapam, dengan jalan mas meranam dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa ya di dalam agama Hindu ini. Jadi tidak harus melakukan apa upakara upacara saja, itu Anda salah ya. Yang paling sederhana pun bisa, tanpa sarana pun untuk bersembahyang juga bisa. Nah, tetapi kita sebagai umatnya, sebagai baktanya, ya wajib kita mengucapkan puji syukur dari apa yang telah diberikan kepada Tuhan, ya. Orang Hindu, umat Hindu pada umumnya, pada khususnya, ya, mempersembahkannya kembali kepada beliau dengan apa? Dengan upacara, upakara dan dengan sesaji yang disusun dengan indah ya, dan sehingga menarik ya. Jadi apapun yang kita persembahkan itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada yang maha kuasa ya. Jadi Anda itu harus tahu ya, bukan cuman mengejas doang, wah ribet. Udah jelas Anda itu tidak pernah belajar tentang agama Hindu. Ya.
Kalau kita menengok lagi yang dia katakan bahwa di dalam dia katanya bingung dengan konsep Trimurti, ya, eh, ya konsep Brahma Wisnu Siwa. Ya, bahkan Brahma Wisnu Siwa ini eh, mereka anggap sebagai apa? Seperti malaikat. Nah, ini sangat beda jauh, ya. Di sini saudara Gede sangat-sangat tidak mengerti tentang agama Hindu, ya. Saya yakin dari kecil dia bukan beragama Hindu dan dia ini tidak paham sama sekali agama Hindu. Kalau seseorang yang sebagai agama Hindu, pasti yang awal adalah dia ada rasa bakti. Dari rasa bakti itu dia akan mencari, bertanya kepada orang yang memahami dan yang mengerti, ya, tentang agama Hindu, ya. Dan minimal dia harus belajar dari sekolah, ya. Dari SD kita sudah diajarkan mengenai catur marga yoga, ya, mengenai Pancasrada, mengenai Trikaya Pariswida, mengenai Trimurti apalagi, ya. Itu sudah pasti diajarkan, ya. Nah, karena ini dia sendiri yang tidak memahami dan mengejas bahwa Trimurti itu dia bilang nggak masuk logika. Nggak masuk logikanya di mana? Yang namanya itu Trimurti, ya di dalam konsep agama itu, di dalam agama itu ada dua konsep, ya. Di dalam agama Hindu bahwa Tuhan itu bisa berwujud yang disebut dengan saguna rupa, atau ya Tuhan tidak berwujud yang disebut dengan nirguna rupa, ya. Jadi Tuhan itu bisa berwujud, ya. Nah, kita tidak bisa membatasi Tuhan karena katanya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Perkasa, Maha segalanya. Kenapa kita begitu Tuhan berwujud kok malah dicela? Oh, masa Tuhan berwujud? Lah berarti Anda membatasi. Ini konsep daripada agama Hindu bahwa Tuhan tidak terbatas, ya. Wiapi wiapake. Tuhan ada di mana-mana, ya. Bisa wasam idam sawam, bisa wasam idam jagat. Tuhan mau apa? Mengisi setiap ruang. Tak ada ruang diisi oleh Tuhan. Di mana, ya? Di atas, di bawah, di samping, ya, kanan, kiri, bawah, atas. Semua ini dikuasai oleh Tuhan. Jadi tidak ada tempat yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Nah, kembali lagi bahwa konsep daripada Trimurti, ya, Brahma Wisnu Siwa adalah manifestasi. Manifestasi adalah gelar yang diberikan, ya. Tuhan, ya, Tuhan di agama ini Tuhan juga tanpa wujud ada, ya. Ya, tanpa wujud acintya, kekosongan, ya, sunyo, ya, sepi. Jadi Tuhan tak tampak, acintya, ya. Jadi Tuhan tak tampak, acintya, atau nirguna rupa, ya. Tuhan tanpa wujud, ya. Kalau di Bali Tuhan di penyebutan adalah ide Sang Hyang Widi, karena kan di Sang Hyang Widi Tuhan tak tampak, ya. Ide Hyang Widi, Widi ini adalah yang mengetahui, yang artinya apa? Tuhan yang maha tahu, ya. Tuhan yang maha tahu ini di alam semesta ini tanpa wujud, ya. Begitu Tuhan diberi beliau bermanifestasi, ya, beliau diberi gelar dengan Brahma, Dewa Brahma. Beda, ya, malaikat dengan dewa itu beda, ya. Dewa ini adalah khususnya Trimurti, Brahma Wisnu Siwa itu adalah perwujudan Tuhan langsung, bukan sebagai penyambung daripada Tuhan yang tak tampak. Brahma Wisnu Siwa adalah Tuhan yang diberi gelar Brahma pada waktu beliau mencipta, ya. Dewa Wisnu pada saat beliau memelihara alam semesta ini, dan alam semesta ini dilebur, ya. Bukan dilebur pada saat kiamat aja, ya.
pada dari dulu sampai nanti kiamat juga pasti ada regenerasi peleburan, karena di dunia ini tidak ada yang abadi, ya, harus ada regenerasi, ya. Jadi di-upgrade sama Tuhan, ya. Beliau menciptakan, sudah itu dipelihara, sesudah itu dibalikkan lagi ke asalnya. Beliau mencipta lagi, dipelihara, sudah gitu beliau balikkan lagi ke asalnya. Jadi itu bukan pada saat kiamat saja, ya. Jadi itu fungsinya fix, ya, bahwa Brahma Wisnu Sewa bukan sama dengan malaikat, tetapi itu adalah perwujudan langsung daripada Tuhan, ya, adalah manifestasi daripada Tuhan, ya. Jadi beliau sendiri itu yang disebut diberi gelar sebagai Brahma Wisnu Siwa. Jadi fix, ya, bahwa jadi tolonglah belajar dulu agama Hindu kepada orang yang mengerti, ya. Jadi Anda itu tidak gagal paham, ya. Jadi kita tidak bermain dengan pikiran sendiri. Nah, dari itu aja dibilang, Anda bilang katanya di Balikpapan dia sembahyang, ada sebuah kotak katanya. Terus dia kiblatnya di kotak itu, ya, terus ditaruhin sesaji, ya, ya, ada buah-buahan dan ada kembang, ada dupa. Nah, itu aja Anda nggak tahu. Itu yang disebut dengan pelangkiran. Nah, Anda itu cuma pernah melihat, bukan sebagai pelaku, ya, fix, ya. Jadi mohonlah jangan menjelek-jelekkan agama Hindu. Mari kita ya, kalau mau pindah monggo saja, nggak ada yang melarang. Dan di agama Hindu juga kekurangan satu umat dua umat ya tidak berpengaruh, tidak rugi. Monggo aja, itu kan pertanggungjawaban Anda dengan Tuhan, ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih ulasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.